Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, my name is Camelia. I'm from English Literature. I want to explain to you about linguistic in language of Indonesia. The first, pertemuan ke-6, linguistik teoritis dan linguistik terapan. Linguistik teoritis yaitu mempelajari bahasa dengan maksud untuk membangun teori struktur dan fungsinya tanpa memperhatikan aplikasi partisipatif apapun. Selanjutnya, sedangkan linguistik terapan memiliki konsentrasinya kepada penerapan konsep dan temuan linguistik ke banyak partisipatif. Tipe: fonetik, morfologi, semantik, dan pragmatik. Linguistik terapan memerlukan penggunaan apa yang kita ketahui tentang bahasa dan tentang bagaimana bahasa itu digunakan dan dipelajari untuk memecahkan masalah di dunia nyata. Subbidang linguistik, bahasa dan pendidikan bahasa. Pendidikan pertama, pelajari tentang bagaimana kita dan menyamakan bahasa pada masa itu. Bahasa kedua, bagaimana kita mempelajari tentang bahasa setelah belajar dengan ibu kita. Selanjutnya bahasa asing, bukan bahasa resmi dari negara kita. Selanjutnya lagi klinis linguistik, memiliki peran dalam membedah masalah neurologi seperti masalah gagap bicara hingga mendeteksi demensia. Selanjutnya bahasa pekerja dan hukum. Perencanaan bahasa, bagaimana bahasa tertentu ditingkatkan sehingga memiliki status tertinggi. Linguistik forensik. Linguistik forensik yang menganalisis dan meneliti tentang kebahasaan yang digunakan sebagai alat bantu pembuktian di peradilan dan di bidang hukum. Kemudian bahasa sebagai sumber informasi dan pengaruh bahasa. Gaya bahasa. Penjelasan menurut Harimurti Kridalakna sana, gaya bahasa mempunyai 3 pengertian, yaitu pemanfaatan atas kekayaan bahasa oleh seseorang dalam bertutur atau menulis. Pemakaian ragam tertentu untuk memperoleh efek-efek tertentu. Analisis wacana kritis merupakan media pengungkapan kekuasaan, dominasi, dan ketidaksetaraan dipraktikkan, direproduksi, atau dilawan oleh teks tertulis maupun perbincangan dalam konteks sosial dan politis. Selanjutnya terjemahan dan interpretasi. Desain informasi. Leksigrafi, cabang ilmu yang mempelajari tentang teknik penyusunan kamus. Selanjutnya yaitu kita ke pertemuan yang ke-7, mikrolinguistik. Fonetik, fonologi, dan morfologi. Mikrolinguistik adalah bidang linguistik yang mempelajari tentang bahasa dalam arti sebagai fenomena alam yang berdiri sendiri. Cabang utama dalam mikrolinguistik adalah fonologi, fonetik, morfologi, semantik, dan sintaks. Fonetik adalah bagian fonologi yang mempelajari cara menghasilkan bunyi bahasa atau bagaimana suatu bunyi bahasa diproduksi oleh alat ucap manusia. Untuk contoh kalimat sebagai berikut, di mana bagian fonologi yang mempelajari cara menghasilkan bunyi bahasa atau bagaimana suatu bunyi bahasa diproduksi oleh alat ucap manusia. Salma mendapat salam dari Retno. Jika punya uang, ditabung. Jarak antara kota A ke kota B tidak jauh. Morfologi atau ilmu pembentukan kata adalah cabang linguistik yang mempelajari tentang struktur kata dalam bahasa Inggris maupun bahasa lainnya. Contohnya, makan menjadi makanan, dimakan, makan, dan lain-lain. Main berjadi bermain, mainan, main-main, permainan, dan lain-lain. Semantik adalah cabang linguistik yang berkaitan dengan makna dalam semua aspek formalnya dan katanya memiliki satu konseptual versus associative meaning, kedua denotatif versus connotative meaning, ketiga konseptual atau denotatif yang berarti penggunaan kata-kata secara harfiah, keempat asosiatif atau konotatif yaitu perbedaan antara makna asosiasi dengan makna konseptual. Hubungan leksikal terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, antonimi yaitu antonim atau lawan kata, misalnya panas dan dingin. Antonim dan dingin. Yang kedua adalah non-gradable, misalnya kiri dan kanan. Lalu yang kedua adalah hiponimi, yaitu kata yang artinya saling berhubungan, misalnya kucing dan anjing, yang sama-sama hewan. Ketiga adalah prototype. Prototype mirip dengan hiponimi, misalnya kata burung yang dapat dikategorikan ke unit lebih kecil, misalkan burung beo, burung flamingo, bebek, dan lain-lain. Yang keempat, homofon atau homonim. Homonim yaitu kata yang mempunyai 2 atau lebih, misalnya bank, tempat menyimpan uang, atau sungai. Yang kedua adalah homofoni, yaitu kata yang diucapkan sama tetapi terdapat perbedaan struktur. Misal to and chew. Lalu ada polisme, yaitu artinya kata yang memiliki arti berbeda namun terkait, misalnya head sebagai bagian dari tubuh dan head yang artinya pemimpin. Lalu ada collocation, yaitu kata yang selalu berdampingan, misalnya chair and table and salt and pepper. A bit pragmatic,
Pragmatik adalah studi tentang makna pembicara, artinya seperti yang diberkomunikasikan oleh pembicara dan ditafsirkan oleh pendengar. Ilmu dari arti pembicara dan hubungan antar kata. Misalnya saya bicara, saya mempunyai perahu baru, lalu saya menunjukkan gambar perahunya kepada Anda, tetapi Anda memikirkan perahu yang berbeda. Pragmatik adalah studi tentang makna konseptual, apa yang dimaksud orang dalam konteks tertentu dan bagaimana konteks mempengaruhi apa yang dikatakan. Pragmatik adalah studi tentang bagaimana lebih banyak dikomunikasikan daripada yang dikatakan. Betapa banyak dari apa yang tidak terucapkan diakui sebagai bagian dari apa yang dikomunikasikan. Pragmatik adalah studi tentang ekspresi jarak relatif, seberapa dekat atau jauh pendengar adalah pembicara menentukan beberapa banyak yang perlu diucapkan. Lokasi arti semantik atau liberal dari ucapan. Contoh, jam berapa sekarang? Illocation, niat pembicara. Contoh, menginginkan permintaan maaf atau penjelasan. Percolation, bagaimana itu diterima oleh pendengar atau efek dari ucapan. Contoh, mendengar atau meminta maaf, menjelaskan. Selanjutnya meeting ke-9, psikolinguistik, sosiolinguistik, dan psikolinguistik. Psikolinguistik adalah ilmu tentang bagaimana sebuah bahasa diperoleh. Sosiolinguistik dan psikolinguistik. Pertemuan ke-9. Psikolinguistik adalah ilmu tentang bagaimana sebuah bahasa diperoleh yang berarti berkaitan dengan pemrosesan bahasa di otak manusia. Berasal dari kata cycle, yaitu memori jangka pendek, memori jangka panjang, pengkodean, dan lain-lain. Ada pula bagian-bagian dari psikolinguistik, yaitu 1. Language acquisition, yaitu proses memperoleh bahasa pertama atau bahasa baru. Teori nomor 1, anak kecil memperoleh bahasa sejak mereka lahir. Bahasa tersebut akan misalnya jenis etnis, agama, status jenis kelamin, tingkat pendidikan, usia, dan lain, dan cara penciptaan dan kepatuhan terhadap aturan ini digunakan untuk mengkategorikan individu dalam kelas sosial atau sosial ekonomi, karena penggunaan bahasa bervariasi dari satu tempat ke tempat yang lain. Penggunaan bahasa juga bervariasi di antara kelas sosial. Pembicaraan manusia dan bagaimana dialek yang diberikan seringkali dapat menggambarkan usia, jenis kelamin, dan kelas sosial pembicara. Itu mengkodekan sosial fungsi bahasa. Komunitas pidato adalah sekelompok orang dari setiap kelas sosial, siswa, pekerja, atau bahkan teman dan keluarga. Mereka menggunakan bahasa sesuai dengan seperangkat norma untuk dibagikan. Seputar karakteristik pengucapan, tata bahasa, kosakata. Varietas prestige tinggi atau rendah. Prestise dapat diartikan sebagai sesuatu yang berhubungan dengan jenis-jenis sosiolek. Prestise diasosiasikan dengan bahasa atau sosial kelas atas. Prestise dia kaitkan dengan bahasa atau sosiolek dari kelas bawah. Jaringan sosial, cara lain untuk mendeskripsikan komunitas bahasa tertentu dalam istilah hubungan antar yang anggota individu. Komunitas yang erat, semua anggota satu kelompok berinteraksi satu sama lain. Komunitas yang lebih longgar, sedikit interaksi di antara anggota kelompok. Perubahan bahasa adalah fenomena yang dipelajari baik oleh ahli bahasa sejarah dan sosiolinguis. Ahli bahasa sejarah mempelajari perubahan bahasa dari waktu ke waktu, perubahan diakronis, dan memeriksa bagaimana bahasa digunakan di masa lalu dan bagaimana mereka berhubungan satu sama lain. Misalnya bahasa Inggris kuno, bahasa Inggris pertengahan, bahasa Inggris modern. Sosiolinguistik mempelajari asal-usul atau penyebab bahasa dapat berubah dan menjelaskan bagaimana masyarakat dan perubahan dalam komunitas tutur. Mempelajari bahasa dan menghasilkan sosiolinguis. Misalnya bahasa Spanyol dituturkan oleh pria atau wanita sebagai atas di Madrid, dan Spanyol dituturkan oleh pria atau wanita kelas pekerja di Andalusia. Kontak bahasa. Bahasa bersentuhan satu sama lain, yaitu yang paling umum. Cara bahasa mempengaruhi satu sama lain adalah pertukaran kata-kata, terutama jika adalah celah leksikal dalam bahasa. Gaya bahasa. Secara garis besar, stylistik adalah ilmu yang berfokus untuk memproduksi ekspresi atau gaya dalam berilustrasi. Di abad 20 dan tepatnya di Inggris, nama-nama seperti Roger Fowler dan M.A.Q. Holiday yang melihat karya stylistik dari hubungan sosial, konseptual, dan analisis linguistik formal. Ada pula karya seperti milik Stanley Phillips dan Barbara Herrstein dari 1970 dan 1980 yang digunakan untuk menginterogasi asumsi logis dan dari stylistik. Terdapat dua metode untuk menggambarkan makna kata. Pertama adalah konotasi, yaitu mengacu pada beragam asosiasi positif dan negatif yang secara alami dibawa oleh kebanyakan kata. Kedua adalah denotasi yang memiliki definisi harfiah atau eksplisit yang mungkin bisa juga kita temukan di kamus. Berikut adalah perangkat dalam si stylistik, yaitu alliteration, pengulangan bunyi ke konsonan awal seperti pulang, pergi, bolak-balik, dan lain-lain. Yang kedua, allusion, gaya bahasa yang mengambil referensi dari orang. Ketiga, anapora, frasa atau kalimat yang diawali dengan kata yang sama. Contohnya, ada gula, ada semut, atau indah rembulan terangi malam, indahnya matamu mengalihkan duniaku. Yang keempat, antitesis ini adalah gaya bahasa yang menghubungkan dua hal bertolak belakang atau kontras. Contohnya, kambing di kampung sendiri, tapi banteng di perantauan. Yang kelima, hyperbole,
Ini adalah gaya bahasa yang melebih-lebihkan sebuah kata. Contohnya saya sudah memberitahu Anda ratusan kali. Kata ratusan kali digunakan untuk melebih-lebihkan makna. Yaitu yang keenam, hyperpora. Gaya bahasa ini adalah strategi yang sering dipakai dalam pidato. Sebuah kalimat yang berisi pertanyaan lalu dijawab sendiri dengan penulisnya. Contohnya, kapan lagi kalau bukan sekarang? Siapa lagi kalau bukan kita? Yaitu yang ketujuh, litosis. Ini adalah gaya bahasa yang bertujuan untuk merendahkan makna dari sebuah kata. Contohnya, kata baik diganti dengan tidak buruk. Yang ke-8, metafor. Gaya bahasa ini membuat kiasan yang menggambarkan dua hal dengan konteks yang sebenarnya berbeda namun memiliki karakteristik yang sama. Contohnya, engkau adalah pelita di hatiku. Kemudian selanjutnya yang ke-9, metonimi. Majas ini menggunakan sebuah kata untuk menggambarkan suatu konteks yang berhubungan dengan subjeknya. Misalnya dalam bahasa Indonesia, kita bisa menggunakan kata tanah air untuk mengganti kata Indonesia atau kata timah panas. Yang ke-10, narration technique, sudut pandang orang pertama atau orang ketiga. Selanjutnya 11, onomatopeia. Majas ini menggambarkan suara dalam bentuk literasi, menggambarkan ledakan atau menggambarkan tembakan. Dan masih banyak majas-majas yang lainnya. Selanjutnya semiotik. Singkatnya, semiotik adalah ilmu tentang makna yang melekat dalam sebuah tanda atau simbol logo. Selanjutnya discourse. Discourse analysis adalah sebuah ilmu untuk mencari makna atau konteks antara pembicara penulis dengan pendengarnya pembaca yang menimbulkan aksi sosial, yaitu petic function, emotive function, conative function, referential function. Itulah semua merupakan penjelasan tentang materi meeting pertemuan 6 sampai ke 10. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.